rindu akan kasih-Mu Tuhan. Kami butuh kasih-Mu ya Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Oh, bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan selama hidupku, selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Oh, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian Jemaat GSKI Slipi. Salam jumpa kembali dalam acara Rumah Kita, tempat kita berbicara fakta, cerita, dan logika.
Malam ini seperti minggu lalu kami tampil kembali bertiga dengan ingin mengusung sebuah tema yang berbeda tentunya dari minggu lalu. Kalau minggu lalu kita berbicara tentang mengenal Tuhan, dan Rabu ini kita akan berbicara tentang mengasihi Tuhan. Pertemuan kita dibuka dengan sebuah lagu yang sebenarnya untuk berusaha menceritakan wujud pernyataan kasih Tuhan kepada kita. Jadi saya lebih concern, saya lebih prefer ke pembicaraan malam hari ini adalah kita tidak berbicara tentang kasih Tuhan kepada kita. Karena lagu yang tadi kita dengarkan, yang diikuti juga oleh jemaat, sudah membuktikan bahwa kasih Tuhan gak perlu diragukan. Sudah dibuktikan, sudah dinyatakan dengan matinya Yesus sebagai ganti kita manusia berdosa di atas kayu salib. Nah, saya lebih prefer malam hari ini berbicara tentang wujud kasih kita kepada Tuhan, Pak Andre, Pak Jun. Karena hukum terutama dalam ajaran kita orang-orang Kristen adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Dan hukum kedua adalah mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Nah, kali ini saya ingin ngobrol dengan Pak Andre, dengan Pak Jun. Sebenarnya apa sih ukurannya? Kalau kita melakukan sesuatu, kita pasti bisa punya ukuran bahwa kita sudah benar-benar melakukan sesuatu itu. Ya, kalau anak sekolah diukur ketika dia menghadapi ujian dan apa hasil ujiannya. Nah, kalau mengasihi Tuhan nih abstrak, ya. Saya rasa jemaat juga merasa demikian, abstrak. Apa wujudnya mengasihi Tuhan? Melayanikah di gereja kah, jadi pendeta kah, atau apa gitu? Nah, bagaimana nih Pak Andre? Iya, sebuah tema yang memang cukup unik dan menarik untuk kita kupas dan bahas bersama-sama. Tadi Pak Doni sudah memulai dengan penjelasan bahwa sesuatu yang kita lakukan itu harus ada parameter atau ukurannya gitu Pak Doni ya. Nah, mengasihi Tuhan itu parameternya gimana? Fakta pertama menjelaskan bahwa Tuhan itu tidak kelihatan. Jadi susah untuk kita bisa mengukur parameternya kan ya. Ya, benar. Tapi tetap saja kita harus juga mampu untuk mengukur sejauh mana kadar kasih kita kepada Tuhan. Nah, di dalam hukum terutama yang sudah kita ibarat kata dengar, lalu kemudian seringkali juga kita ucapkan dan bahkan mungkin sudah kita gali dan kita bahas berulang-ulang di berbagai macam kesempatan. Itu menjelaskan bahwa hukum kasih menjadi hukum dasar kekristenan kita, menjelaskan mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap-segenap dan lain sebagainya itu. Tetapi bagian berikutnya adalah kasihilah sesamamu manusia. Ya, itulah yang pertama itu hukum yang terutama, lalu kemudian hukum yang kedua yang sama dengan itu. Kita baca saja ya di dalam Lukas pasal 22, itu menarik sekali. Dari sini nanti kita akan bisa melihat parameter kita, apakah kita sudah sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, atau sebenarnya kita pura-pura, atau sok mengasihi Tuhan. Oke. Ya, Pak Doni, saya bacakan ini ya. Matius 22 ayat yang ke-37 sampai dengan ayat yang ke-40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Ya, tadi saya koreksi ya. Kalau tadi saya menyebut hukum yang terutama artinya dalam artian keseutuhan itu hukum terutama bagi umat Kristiani. Tetapi jika berbicara tentang dua hukum ini, Tuhan Yesus menjelaskan hukum yang terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu. Itu hukum yang terutama dan yang pertama. Tetapi ayat 39 menjelaskan, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.
Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ketika kita berbicara mengasihi Tuhan, tadi Tuhan tidak kelihatan, bingung, banyak orang juga abstrak gitu. Menilai dan memahaminya sejauh mana ya saya mengasihi Tuhan. Apakah tadi dengan menjadi pendeta, kita bertiga ini pendeta ya? Pendeta, saya pendekar Pak. Oh pendekar, pendek Kan kekar. kekar. Biasanya orang lain yang membuli. Ini Pak Doni membuli diri sendiri. Nggak, gitu saya lah ya. bicara fakta. Fakta ya, oke. Ya kita ini semua pendeta. Apakah dengan menjadi pendeta, lalu itu menjadi parameter bahwa seseorang sudah sepenuhnya mengasihi Tuhan? Faktanya tidak. Karena ketika menjadi pendeta belum tentu kok dasarnya adalah kasih Tuhan. Dan setiap hari kita belajar untuk mengkoreksi diri kita sendiri. Bukan begitu ya Pak Junus ya? Tiap hari kita belajar mengkoreksi diri. Sungguhkah dasar kita melayani, dasar kita menjadi pendeta itu, apapun jabatan dan sebutannya lah, sungguh-sungguh karena kita mengasihi Tuhan? Belum tentu, ada kalanya iya. Kalau boleh menggunakan istilah on and off, ya. Ketika ada kalanya tidak, itu off. Ketika ada kalanya iya, itu on. Jadi on and off, bisa jadi ada proses yang seperti itu. Ada pada masa tertentu atau dalam satu hari kita sungguh-sungguh dasar kita melayani adalah mengasihi Tuhan. Dasar kita memiliki jabatan itu adalah kasih Tuhan. Tapi pada hari berikutnya bisa hilang itu, bisa berubah. Bahkan sepersekian detik motivasi atau dasar itu bisa tidak ada dalam hidup kita. Dan itu entah kenapa itu sebuah misteri. Walaupun masing-masing kita bisa melihatnya karena ada sesuatu yang mengganjal, ada sesuatu yang mengkorupsi motif, dasar, ya, cara berpikir yang benar dari kehidupan kita, ya, itu membuat kasih kita yang tulus, yang menjadi dasar dari kita menjadi pendeta atau menjadi pejabat gereja apapun itu menjadi sumir gitu, menjadi bahkan hilang sama sekali. Nah ini menjadi hal yang lain untuk kita bicarakan nanti. Kenapa kok itu bisa hilang? Tapi faktanya bisa hilang. Nanti satu kali kita bisa bahas bersama-sama. Apa yang menjadi penyebab hal-hal seperti itu bisa hilang? Ya, tetapi saya lanjutkan kembali. Apakah menjadi pendeta? Tidak juga. Atau tidak menjadi pendeta itu fakta bahwa seseorang atau bukti seseorang mengasihi Tuhan? Belum tentu juga. Karena kadangkala tidak inginnya seseorang menjadi pendeta gara-gara kecewa. Karena terluka juga, ngapain pendeta juga semua sama. Nah, alasan itu menjadi alasan yang juga salah. Ya, ketika tidak menjadi pendeta lalu kemudian mengasihi Tuhan belum tentu juga. Ya. Bisa jadi menjadi seorang pengusaha adalah alasan atau bukti bahwa dia menjadi orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, bisa jadi. Walaupun ada banyak juga ketika seseorang menjadi pengusaha pun dasarnya juga belum tentu mengasihi Tuhan, tetapi karena memang mengasihi uang dan bahkan cinta akan uang, bisa jadi. Jadi betapa misterius itu. Jadi kadarnya atau parameternya bukan hanya dilihat dari bukti-bukti fisik atau bukti-bukti lahiriah itu. Atau dari penampakan-penampakan lahiriah itu. Atau juga label-label yang kenakan oleh setiap orang dalam kehidupannya. Label belum tentu mewakili isinya. Karena kecap dan oli kalau ditaruh dalam botol itu bisa sama-sama hitam. Ya toh? Tetapi ketika orang mencicipinya baru dia tahu, oh ini oli, yang ini kecap. Repotnya kalau paginya bengkel, malamnya restoran, tempatnya sama. Susah membedakannya. Iya. Tapi kalau kita betul-betul mencicipi baru itu ketahuan Pak Doni. Tetap aja beda rasanya. Saya belum pernah sih nyicipin rasa oli gimana, belum pernah sih. Kalau kecap cukup sering gitu. Nah, sulitnya bahwa Tuhan itu tidak kelihatan. Nah, itulah sebabnya pada ayat yang ke-39 Tuhan menitipkan kalimat yang indah sekali. Inilah yang menjadi parameter sejauh mana kita mengasihi Tuhan. Ya, saya bacakan nanti Pak Junius tolong boleh mengupasnya. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu. Catat baik-baik kalimat di situ. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah apa? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kesimpulan sederhananya, nanti Pak Junius akan menguraikannya. Kalimat sederhananya adalah ternyata bagaimana mengasihi Tuhan itu terbukti dan parameternya terlihat dari bagaimana kita mengasihi sesama.
Karena Tuhan tidak kelihatan, Pak Doni kelihatan. Saya nggak boleh pegang-pegang. Karena kita social distancing, bukan murim. Kita jaga jarak ini. Makanya kita pakai masker, menghindari penularan COVID yang lebih parah. Tolong Pak Jun, gimana menurut Pak Junus? Ya, ini sesuatu yang menarik ya Pak Andre, Pak Doni. Hukum kasih yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dan dia katakan saat itu kepada orang-orang Farisi. Dan sangat up to date, ya sangat relevan dengan kehidupan kita di bangsa Indonesia, di negara kita ini, di Indonesia ini. Di mana founding fathers kita menyatakan bahwa Indonesia memiliki 5 dasar yang kita kenal dengan Pancasila, dan sesuatu yang ilahi tentunya ya, kita akui bahwa memang bangsa ini didirikan atas dasar ketuhanan, sesuatu yang ilahi. Tidak salah ketika Bung Karno menjelaskan 5 sila ini di hadapan para pemimpin dunia. Dia menjelaskan sila pertama itu sebagai satu kata divinity, sila yang kedua humanity, dan itu sangat relevan dengan apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Cocok begitu ya, bahwa seluruh hukum yang mengatur kehidupan manusia, termasuk mengatur kehidupan manusia dengan Tuhan, itu disimpulkan dalam 2 hukum terutama ini. Hukum kasih kepada sesama. Jadi tidak bisa tidak bahwa orang yang mengasihi Tuhan, buktinya dia harus mengasihi sesama. Tidak mungkin orang mengasihi Tuhan dia membenci sesamanya, melukai sesamanya, itu tidak mungkin, itu mustahil. Dan kita bersyukur bangsa kita memang sudah didirikan di atas dasar kebenaran firman Tuhan, ketuhanan dan kemanusiaan dari sisi itu. Iya. Jadi memang ternyata firman Tuhan itu berlaku di semua, bagi semua ya, secara umum ya berlaku, bukan hanya bagi sebagian orang Kristen, tapi berlaku juga buat semua orang. Prinsipnya adalah kalau ada yang bilang kan semua hukum itu disimpulkan menjadi hukum kasih, 2 hukum kasih itu. Dan kalau mau disederhanakan lagi, hukum kasih itu adalah apa yang kamu inginkan orang perbuat kepada kamu, perbuatlah itu kepada orang lain. Itu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus juga. Jadi kasih itu seperti Pak Doni di awal tadi ya, parameternya sesuatu yang abstrak harus kelihatan ya, dan sesuatu yang kelihatan itu kan diukur. Ukurannya apa? Ya ukurannya kalau kita mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, apa yang kita perbuat kepada Tuhan itu tidak kelihatan, menjadi kelihatan ketika kita berbuat kepada orang lain. Karena itu yang Tuhan Yesus sampaikan, apa yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah itu. Jadi ukurannya kalau kita mengasihi Tuhan ya lihat kepada sesama. Dan sama juga seperti yang Rasul Paulus sampaikan dalam konteks pernikahan, ketika Paulus berkata rahasia ini besar, tetapi yang kumaksud adalah hubungan Kristus dengan jemaat. Jadi artinya bagaimana seseorang berhubungan dengan Tuhan, itu ada alat bantunya yang namanya pernikahan. Karena Tuhan itu abstrak, bagaimana berhubungan dengan sesuatu yang abstrak, pribadi yang abstrak, alat bantunya adalah pernikahan. Jadi bagaimana kita bersikap kepada istri, kepada suami, itu akan mencerminkan bagaimana kita bersikap kepada Tuhan. Kira-kira ukurannya seperti itu mungkin Pak Andre. Iya, betul ya Pak Doni ya. Jadi sikap kita kepada Tuhan terlihat dari sikap kita kepada Sesama istri, ya toh, teman sejawat, dengan pembantu, anak-anak, dan lain sebagainya. Nah, menarik sekali Pak Andre, Pak Junius. Ketika saya, nih Bapak Ibu ya, saya tadi begini-begini bukan main handphone ya, sementara Pak Junius atau Pak Andre bicara ya. Saya lagi mencari ayat gitu ya, dan saya menemukan sesuatu yang unik. Bahkan menurut saya agak ekstrim nih ya. Karena kan sebentar saya bacakan. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia.
Maranatha. Ini tulisan Paulus kepada jemaat di Korintus sebagai salam terakhir di surat pertama Korintus ini. Nah, menariknya adalah kalau kita sama-sama tahu bahwa perikop-perikop sebelumnya ini Paulus sedang menggalang dana bagi jemaat di Yerusalem yang sedang menderita. Mereka itu kondisinya sangat menderita karena Injil, ya. Mereka dikejar-kejar tentara Roma, hak kewarganegaraannya dihapus, mereka pekerjaannya dilepaskan, di PHK gitu ya. Mereka sangat kekurangan. Nah, Paulus mengajak jemaat-jemaat lain yang sudah didirikannya di tempat-tempat lain, mari kita bantu jemaat di Yerusalem. Bla 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 bla, lalu dia kasih salam penutup dan terakhir dia memberi kalimat, siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranatha. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu. Kasihku menyertai kamu sekalian dalam Kristus Yesus. Saya bukannya cocok logi ini, tapi saya melihat relevansi yang sangat kuat ketika Paulus berbicara tentang pemberian kepada jemaat, menolong jemaat di Yerusalem, lalu sebagai wujud bukti kasih kepada sesama tubuh Kristus, lalu dia mengukurnya di ayat tadi yang kita baca, tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Sama dengan kalau kamu nggak bantu jemaat di Yerusalem, kalau kamu nggak bantu saudaramu, kamu nggak mengasihi dia, sama dengan tidak mengasihi Tuhan, dan akhirnya jadi terkutuk. Dan kata terkutuk di situ menggunakan anatema. Kalau menggunakan gaya bahasa orang Medan itu, ya, Rasul Paulus bisa berkata, matilah kau gitu. Karena anatema itu artinya mati sebenarnya. Jadi bukan hanya sekedar terkutuk dalam artian terkena bala atau apa, tapi sebenarnya mati dirimu itu. Bukan sebuah doa, tetapi itu menjadi sebuah kesimpulan. Kalau kita tidak mengasihi Tuhan dengan bukti mengasihi sesama, sebenarnya kita ini bukan manusia, tidak layak memiliki anugerah yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap manusia yang ada, yaitu kehidupan. Mati sebenarnya. Dan bahkan bukannya sekedar masalah mati, tidak bernafas dan lain sebagainya, tetapi batinnya itu beku. Dan orang yang seperti ini sudah pasti nggak mungkin mengasihi Tuhan. Dan tadi Pak Juni juga sudah menjelaskan, ketika kita menyatakan diri bahwa kita adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan, nggak mungkin dia tidak mengasihi sesama. Karena parameter mengasihi Tuhan adalah dengan mengasihi sesama. Parameter jemaat di Korintus itu mengasihi Tuhan ketika dia juga mengasihi jemaat yang ada di Yerusalem. Walaupun mungkin jemaat Yerusalem itu miskin menderita karena salah satunya ada kesalahan mereka. Iya. Ketika mereka menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya dan habis selesai di situ. Nampaknya baik, ternyata itu sebuah cara yang salah. Iya, benar. Karena tidak semua orang itu berkapasitas seperti itu. Sementara mereka semuanya jual, lalu kemudian dibagi rame-rame, lalu nggak ada sisanya, habis. Untuk hidup berikutnya menjadi mereka tidak memiliki cadangan dana, cadangan uang, cadangan ekonomi, atau bahkan cadangan makanan untuk bisa melangsungkan kehidupan di hari-hari berikutnya. Padahal Tuhan juga mengingatkan, engkau harus bijaksana sama seperti semut dalam kitab Amsal. Mengumpulkan, bukan demi kayanya, tetapi mengumpulkan bahan makanan demi nanti ketika musim kering tiba, kamu masih tetap bisa makan. Semangatnya bagus, tetapi caranya yang salah. Nah itu sisi lain. Walaupun alasannya begitu, tetap jemaat Korintus itu diperintahkan untuk kamu juga tetap harus mengasihi. Sekarang persoalannya memang mereka nggak bisa makan. Iya, benar. Nah maksud kamu biarin ya, tolong dong. Katanya kamu mengasihi Tuhan, gitu. Kalau sama teman kira-kira ngomong gitu. Katanya ente sayang sama gua, gitu kan. Bahasa rohani, katanya ente sayang sama Tuhan. Kalau sayang sama Tuhan, sayang dong sama gua, gitu harusnya. Gitu Pak Doni. Nah, saya melihat bahwa saya jadi bercermin nih Pak Jun. Ya. Jadi kan banyak orang yang ya mungkin masih termasuk saya yang petatang peteng-teng gitu bilang kita lebih rohani daripada orang lain. Lebih rohani dari orang lain, lebih rohani daripada jemaat, lebih rohani daripada yang nggak sekolah teologi, lebih rohani daripada orang yang di luar Tuhan mungkin. Tapi orang dekat kita merasa bau nih. Ya, orang kalau dekat kita merasa ditusuk. Orang kalau dekat kita merasa nggak betah, pengennya jauh-jauh dari kita. Nah, ini kan jadi kayak nggak sinkron gitu dengan apa yang barusan tadi kita ngomong panjang lebar tadi gitu ya. Nggak sinkron nih.
Katanya kita artinya lebih rohani, artinya sudah mengasihi Tuhan dong, konotasinya sudah mengasihi Tuhan, sudah hidup benar. Tapi kok kayaknya orang nggak betah ya dekat kita gitu. Gimana nih Pak Jun? Iya, itu menjadi pergumulan kita sehari-hari ya. Artinya bagaimana kehidupan kita itu bisa diterima orang lain dan kita menerima orang lain ya. Dan kadang-kadang menjadi rohani dan tidak rohani itu ukurannya salah ya, orang salah melihatnya. Karena orang yang melakukan hukum agama dianggap sudah rohani, padahal sebenarnya tidak seperti itu ya. Bukan pertama-tama melakukan hukum agama, tetapi bagaimana bersikap kepada sesama sebenarnya, bukan melakukan hukum agama. Dan itu sebenarnya kalau kita menggalinya, dasar dari hukum agama kalau dalam kekristenan hukum Taurat ya. Sebelum ada hukum Taurat itu kan sudah ada etika yang diatur oleh Musa. Waktu hukum Taurat itu baru muncul di Keluaran 20. Tetapi sebelumnya itu Musa sudah mengatur kehidupan orang Israel. Jadi kehidupan bagaimana beretika itu sudah diatur oleh Musa. Orang Israel yang kurang lebih jumlahnya 2 juta, bangsa budak, tidak punya aturan. Lalu ternyata mereka lepas dari kungkungan dari Firaun, akhirnya mereka bisa bebas. Dan itu problem besar, bagaimana mereka yang biasa ditekan, sekarang penekannya tidak ada, mereka bisa bebas, dan bebas sebebasnya akhirnya kacau. Nah, oleh sebab itu sepanjang hari kerjaan Musa itu konseling. Pak Musa ini gimana, ganti-gantian itu ya. Musa mengaturnya dengan baik ya, atas saran mertua, kamu bisa bagi-bagi mati muda lah kalau kamu kerjain sendiri. Akhirnya mati muda ya. Ya, dia menetapkan semacam hakim-hakim yang mengatur gitu ya, pemimpin di bawah Musa. Jadi etikanya sudah ada, baru ada dogmatika. Nah, orang beragama sekarang suka salah paham. Dia pikir dogmatika yang utama, padahal dogmatika itu ada setelah ada etika dulu. Bagaimana taat melakukan hukum beragama itu setelah kita bisa memperlakukan sesama dengan baik. Kalau kita tidak bisa memperlakukan sesama dengan baik, apapun dogmatika kita pasti salah. Dan seperti yang Pak Andre sampaikan tadi, kalau orang tidak mengasihi, sebenarnya sudah tidak ada kehidupan di dalam orang itu. Seberapapun taatnya orang itu beragama, tidak ada terpancar kehidupan, mukanya pasti gelap gitu ya, suram ya, dan menakutkan ya. Keagamaan yang mengutamakan hukum agama di atas perlakuan kepada sesama, agama itu pasti menakutkan, karena dia pasti akan menekan ya, dengan alasan taat beragama, akibatnya memperlakukan sesama dengan semena-mena, menggunakan isu-isu agama, kira-kira seperti itu. Nah, kalau saya pernah dengar orang tua ngomong ya gitu ya, bukan orang tua saya, tapi seorang tua ngomong sama saya, kalau seseorang dekat sama orang lain, dekat sama kamu, tapi orang itu merasa takut, merasa nggak betah, kamu perasa diri, kamu orang apa genderuwo? Orang atau setan? Iya, orang apa setan? Iya lah ya. Aduh. Ya itu bahasa apa? Sehari-harinya ya. Satir lah gitu sebenarnya satir, kan, iya. ledek gitu loh. Kamu nih manusia atau setan sebenarnya? Kalau orang deket kamu tapi orang tuh takut, ya kan? Setan itu kan perwakilan dari ketakutan kita gitu kan, sesuatu yang menakutkan dan mengerikan gitu. Nah, sebenarnya kita bisa mengukur kadar diri kita itu dengan hati nurani yang Tuhan sudah berikan. Nah itu kalau orang tua yang sudah ngomong sama Pak Doni, orang tua yang bukan orang tuanya Pak Doni tadi ngomong sama Pak Doni, mungkin beliau hanya ingin mengingatkan, itu loh, kamu bisa mengukur dirimu sendiri dengan apa? Hati nurani. Ya. Nah hati nurani itu kan ada sebelum hukum Taurat, ada semua hukum ada kan, hati nurani sudah ada, itu kan dari Pak Jun ya. Nah Tuhan sudah titipkan itu, Tuhan sudah taruhkan loh dalam diri kita. Makanya saya ingat ya, Sokrates itu pernah ngomong gitu, sebenarnya manusia itu tidak membutuhkan hukum karena mereka sudah memiliki
hukum di dalam hati nuraninya. Dia sudah tahu sebenarnya ketika ingin menampar seseorang, hatinya tuh sudah geram dan mengingatkan, itu salah. Salahnya ketika menampar tidak dengan alasan atau menghukum tidak dengan alasan. Tetapi dia boleh menampar jika memang hati nuraninya itu bahasa Jawa, legowo itu memang betul apa yang dilakukan benar gitu loh. Nah itu kalau sampai harus menampar, tetapi untuk menampar pun kan bukan hanya sekedar legowo seperti yang dimaksudkan dalam persepsi orang Jawa gitu, tetapi harus betul-betul dikritisi lebih dalam. Legowonya itu legowo karena apa? Betulkah dia layak ditampar? Jangan-jangan nggak perlu ditampar. Mungkin hanya ditampar dengan kata-kata. Itu salah, Pak Junius. Yang itu berlebihan, Pak Doni. Yang itu kegendutan, terlalu banyak makan. Pak Andre, yang itu kebablasan bicaranya. Tidak perlu dengan tamparan tangan, hati nurani juga sudah mengingatkan. Atau bahkan, ini mah bukan hanya sekedar ditampar pakai tangan, ini mah mesti dibawa ke kantor polisi, ditampar pakai penjara, dia baru bertobat. Bisa begitu. Sebenarnya di sini sudah ada. Nah, hanya karena seringkali hati nurani manusia itu kan tidak terlihat, subjektif. Nah, supaya tidak subjektif dibutuhkan aturan-aturan dalam bentuk tertulis. Supaya manusia punya parameter yang terlihat tadi. Sebenarnya hukum yang tertulis itu hanya penolong saja. Jika di sininya bersih. Jika di sininya benar gitu. Dan kalau semua orang punya kesadaran seperti itu, betapa indahnya. Betapa indahnya hidup kekristenan. Dan betapa indahnya hidup keberagamaan semua umat manusia. Betapa indahnya hidup di alam semesta ini, hidup berdampingan dengan semua orang. Pasti nggak ada masalah. Cuman ya tadi si genderuwo kunyuk setan itu tidak suka kita hidup dalam kedamaian itu. Makanya dia selusupi hidup manusia dengan dosa itu, pengaruh yang buruk. Ya akhirnya seringkali kita berniat baik aja belum tentu baik akhirnya. Nah, kita berharap nih dengan diskusi yang semacam ini terus mengingatkan kita, mengkritisi, mengkoreksi diri kita, dan saya, Pak Doni dan Pak Junius, kita bertiga, setiap kita dikoreksi supaya semakin benar, semakin maju, semakin lurus, sehingga bukti kita mengasihi Tuhan juga semakin benar pula. Gitu Pak Doni. Pak Jun, saya membaca sebuah ayat yang ada di dalam Efesus 6. Ini kayaknya gini ya, kita terlalu terpenjara dengan stigma bahwa kita orang Kristen itu hidup dengan kasih karunia. Setuju saya dalam hal keselamatan dengan apapun yang kita bisa nikmati hari ini. Ternyata saya menemukan, kan kita ngomong nih, kasih Tuhan tidak bersyarat. Ya. Kasih Tuhan tidak bersyarat. Unconditional love. Itu kayaknya perfect banget. Menjadi acuan kita bagaimana mengasihi Tuhan atau mengasihi orang lain gitu ya. Ternyata kasih karunia yang ditulis oleh Paulus dalam Efesus 6 ayat 24 itu bersyarat loh Pak Andre. Ini biasalah kalau Paulus tulis surat dalam kalimat-kalimat penutup, damai sejahtera, sukacita, bla bla bla. Kasih karunia menyertai semua orang. Enggak titik. Yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Itu dia. Jadi kalimat ini udah jelas kelihatan bahwa kasih karunia yang menyertai semua orang percaya itu hanya berlaku bagi orang yang juga mengasihi Tuhan Yesus dengan kasih yang tidak binasa, kasih yang nggak ada matinya. Iya. Gimana Pak Jun? Iya. Jadi bersyarat nih kayaknya nih. Iya, ada kata keterangan yang ya. Kata yang itu kan menunjukkan ya partikular, bukan sesuatu yang khusus ya. Jadi yang itu bukan yang ini. Jadi kasih karunia Tuhan itu menyertai orang yang itu, yang mana? Yang mengasihi Tuhan. Jadi kalau tidak mengasihi Tuhan sebenarnya bukan karena Tuhan tidak mengasihi orang itu. Memang orang itu tidak mengasihi dirinya sendiri. Jadi dia tidak bisa mengenal kasih Tuhan. Dan tentu Tuhan yang mengasihi itu kasihnya juga ditunjukkan dengan bukan hanya perbuatan baik ya dalam tanda kutip, tapi kadang-kadang perbuatan baik itu berupa teguran. Bahkan kalau dalam perjanjian lama itu jelas ya, bukan hanya teguran, ada kemarahan Tuhan dan bahkan sampai Tuhan murka. Langsung punishment ya. Jadi dari teguran Tuhan, hal yang lembut Tuhan tegur, Tuhan marah, Tuhan murka, sampai akhirnya dia menghukum mau tidak mau, karena memang orang itu sudah keluar dari kasih Allah
Bukan berarti Tuhan berhenti mengasihi manusia, tetapi manusia sendiri yang membawa dirinya keluar dari kasih Allah, dan di luar kasih Allah adalah ya itu bukan kehidupan, kematian. Jadi orang itu sebenarnya bunuh diri sebenarnya. Kalau orang tidak mengasihi Tuhan itu sebenarnya mereka tuh bunuh diri tanpa mereka sadari, karena mereka keluar dari kasih karunia Tuhan. Padahal kita hidup itu karena kasih karunia Tuhan. Seperti itu Pak Doni. Jadi sistematika nih kayaknya. Iya, iya. Supaya lebih terstruktur kan gitu. Jadi kondisinya memang harus seperti itu. Kalau tidak maka sebenarnya kita sedang berpura-pura, sebuah kebohongan belaka pada akhirnya gitu. Nah, lebih tegas lagi tuh Rasul Paulus ketika beliau mengakhirinya dengan kalimat bagi mereka yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus dengan tidak berkesudahan, kan gitu kan? Iya, iya. Tidak ada selesainya. Artinya ketika Tuhan juga memberikan everlasting love itu, Tuhan pun berharap kita mengupayakan everlasting love dari diri kita. Karena tidak akan pernah bisa itu ketika Tuhan memiliki kasih yang tak berkesudahan lalu kita hanya berhenti sampai di sini, kasihnya itu menjadi, maaf nih kalau menggunakan tidak berlaku di situ, menjadi tidak berlaku. Karena kita menjadi orang yang tidak responsibel, tidak bertanggung jawab atas kasih yang Tuhan sudah berikan. Nah, sekarang ini yang lebih menarik lagi Pak Doni. Bagaimana supaya kita memiliki everlasting love? Kan itu jadinya. Mungkin enggak sementara kita ini adalah orang yang penuh dengan dosa dan penuh dengan kelemahan. Nah, proses ini yang jauh lebih menarik. Nah, saya ingin menariknya, ingin membawa kita kepada bagian berikutnya dari hukum yang kedua. Oke. Menjadi bagian yang nanti berproses supaya upaya untuk pembuktian atas kasih kita kepada sesama sebagai bukti kasih kita kepada Tuhan itu tetap tadi bisa terjaga. Karena kalau dimulainya dari orang lain agak susah. Nah, itulah sebabnya di ayat yang ke-39 dari Lukas 22 itu Tuhan dengan tegas. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, yang tadi kita sudah bahas, sejajar dengan hukum yang pertama, ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sebenarnya kata kunci untuk bisa menjaga everlasting love dari diri kita adalah ketika kita juga bisa mengasihi diri sendiri dengan benar, Pak Doni. Ya. Jangan ngomong mengasihi Tuhan dulu deh, jangan ngomong mengasihi sesama dulu. Ternyata parameter yang paling awal yang harus kita miliki adakah kasih kepada diri kita itu ada terlebih dahulu secara benar dalam hidup kita. Kalau enggak bohong, enggak mungkin kita bisa sustain itu, bertahan itu. Nah, cerdas sekali Tuhan menitipkan kalimat ini. Nah, kalau bicara mengasihi diri sendiri itu kan bicara sesuatu yang rasanya ingin selalu kita upayakan, toh, betul enggak? Kita pengen diri kita semakin baik, semakin benar. Nah, sayangnya walaupun bagian pertamanya, salahnya cara kita mengasihi diri sendiri itu adalah cara mengasihi diri sendiri yang salah. Kita pikir mengasihi diri sendiri yang dimaksudkan pada ayat ini adalah bukan berarti Pak Doni tambah gendut ini lalu kemudian salah ya. Ini mungkin dulu akibat zaman dulu saja lah ya, mungkin salah makan saja lah ya, kebablasan makannya ya. Sekarang sedang berproses lah gitu ya untuk menurunkan berat badan. Sudah berhasil ya? Belum. Belum berhasil. Yang saya bingung, saya memuridkan beliau, saya tidak berhasil. Oh gitu. Dulu sering makan bareng, tapi beliau tetap segini-gini aja. Dikit gitu berhasilnya. Penambahannya dikit ya. Nah, ini bukan berarti yang seperti ini ya, tapi tentu Pak Doni juga sedang berproses ingin diet dan lain sebagainya, karena beliau juga harus mengurangi berat badan, ya, supaya pendek dan kekarnya itu tambah berkualitas kan gitu ya Pak Doni ya. Mengasihi diri sendiri dalam persepsi kita seringkali adalah tambah kaya, tambah makmurnya, tambah seger badannya. Iya betul, salah satunya iya gitu. Tetapi itu bukan segalanya. Kita pikir dengan bodybuilder lalu membuat kita sudah tepat mengasihi diri sendiri. Tidak, karena itu hanya menyentuh bagian luar dari hidup kita, dari diri kita. Latihan badani itu ada gunanya. Bahkan di situ sedikit gunanya, tetapi latihan rohani itu yang jauh lebih berguna. Makanya kalimat Tuhan Yesus ketika berbicara tentang bagaimana membersihkan diri kita, bersihkanlah bagian dalamnya dulu cawan itu, baru bagian luarnya. Mengasihi diri sendiri itu bukan tambah kayanya kita, tambah terkenalnya kita. Kalau menyitir khotbah Pak Junus hari Minggu yang lalu itu ya, tanggal 10 itu,
Beliau mengingatkan bahwa hebatnya manusia itu karena kekuasaan yang dia miliki, keterkenalan yang dia miliki, otoritas yang dia miliki. Padahal tidak, sementara manusia selalu mengejar itu. Ya kan? Mengasihi diri sendiri yang benar adalah bagaimana mengurus batin kita ini. Tambah bersih, tambah benar, tambah seperti yang Tuhan mau. Dan proses itu jauh lebih berat dibandingkan sekedar tadi bodybuilder, dietnya Pak Doni. Ya, dari mencari pekerjaan itu sebenarnya tidak jauh lebih sulit dibandingkan bagaimana mengurus batin kita. Nah, untuk menjaga supaya kasih kita tetap everlasting itu bisa terus berjalan adalah dengan mengupayakan kasih kepada diri sendiri dengan benar. Sama seperti kalau kita berusaha, kalau hari ini aku belum makan, aku cari makan dok. Makanan mana yang menyehatkan? Biasanya kalau yang orang sudah sadar, dia akan menghindari banyak lemak, ya lemak yang berbahaya itu pasti dihindari. Banyak gula itu dibutuhkan, tetapi kalau berlebihan itu juga berbahaya, dihindari. Banyak garam itu juga dihindari. Makan untuk jasmani kita saja, betapa kita berusaha sedetail itu. Tetapi seringkali makan untuk rohani kita tadi, latihan rohani kita tidak sungguh-sungguh kok kita perkarakan. Nah, kasih yang ini yang seringkali kita lupakan. Sementara kasih yang itu bagi tubuh jasmani kita itu yang kita lebih-lebihkan. Kalau kita tahu bahwa batin kita ini adalah syarat mutlak untuk kita bisa mengasihi Tuhan dengan sepenuh kehidupan kita, ayo kita urusin. Belajar firman itu belajar firman yang serius. Makanan bagi rohani kita, makanan rohani mana yang betul-betul berguna bagi pertumbuhan iman kita. Ini saja seringkali kita tidak serius. Gimana Pak Jun kira-kira? Ya, sejalan dengan apa yang sering atau yang sudah umum diketahui orang ya. Karena ungkapan itu sudah menjadi sesuatu yang umum. Kamu tidak bisa mengubah dunia, yang bisa kamu lakukan adalah mengubah dirimu sendiri. Jadi dimulai dari kita, bagaimana kita mengolah batin kita, bukan sekedar olahraga. Sebenarnya kita ada di belahan dunia yang sebenarnya sangat dekat dengan itu ya Pak Andre, Pak Doni. Orang-orang timur itu kan lebih mengutamakan rasa katanya. Batin itu ya. Olah batin ya. Kalau orang barat itu kan lebih mengutamakan pikirannya ya. Indonesia kan selalu saya rasanya Aduh gak enak nih. Kalau orang Inggris kan budayanya I think, I thought gitu ya. Jadi pikirannya yang dominan. Nah, mengolah rasa, mengolah batin. Itu juga sebenarnya yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Selidikilah dirimu. Tentu yang diselidiki bukan benda kita ya, tapi diri kita sendiri. Tadi olah batin, pikiran perasaan kita sudah benar belum gitu ya. Apa yang kita pikirkan baik menurut kita itu sudah benar belum gitu. Itu kan mengasihi diri ya. Kalau yang kita pikir baik ternyata itu menipu kita kan. Waduh, kita pikir ini nih baik nih. Udah kita makan aja, ternyata isinya racun gitu kan. Kita pikir baik, ternyata isinya racun. Nah, itu kan kita tertipu oleh diri kita sendiri ya. Jangan sampai kita tertipu oleh diri kita sendiri. Oleh karena itu kita harus terus mengolah rasa atau mengolah batin. Mengolah batin lah ya. Iya. Sama seperti tubuh kita butuh makanan tadi ya, makanan yang menyehatkan toh, betul ya. Walaupun seringkali makanan yang menyehatkan itu lebih sering dihindari gitu ya. Makanan yang paling tidak disukai, padahal kita membutuhkan. Dan tabiat seperti itu pula yang juga melekat dalam diri kita ketika kita berbicara tentang kebutuhan makanan bagi batin kita. Yang enak-enak juga yang selalu kita inginkan untuk kita dengar dan kita nikmati. Khotbah yang paling enak itu adalah khotbah yang menyenangkan telinga daging kita. Saudara luar biasa dan saudara pasti mampu melakukan segala perkara di dalam Tuhan. Betul, kita bisa melakukan segala perkara di dalam Tuhan. Tapi perkara apa? Perkara seperti yang kita kehendaki atau seperti yang Tuhan kehendaki? Nah, itu pertanyaannya. Seringkali kan perkara yang kita kehendaki. Enggak punya jodoh, laku di pasaran dapat jodoh. Enggak punya mobil, dapat mobil.
nggak punya pekerjaan dapat pekerjaan, nggak punya rumah dapat rumah, nggak punya kedudukan dapat kedudukan. Padahal setelah dapat rumah, dapat mobil, dapat jodoh pun dia menghadapi persoalan yang lain yang juga membutuhkan perjuangan. Artinya sampai kapanpun dia nggak akan selesai sebenarnya. Tetapi itu terus yang dikejar oleh manusia. Ke gereja pun dengar firman atau belajar firman pun arahnya hanya ke situ-situ saja. Akhirnya bukan batin yang diolah, tapi tetap tadi daging yang diolah, apa yang dia inginkan supaya dipuaskan. Selesai nggak akan selesai. Sampai ke liang kubur pun apa yang kita inginkan nggak pernah selesai kok. Ya. Nah itu Pak Jul. Betul, menarik sekali ya Pak Doni, Pak Andre, karena yang saya baca-baca, yang saya dengar-dengar, saya pelajari bahwa di kita di Indonesia ini ada semacam kerinduan untuk menjadi manusia paripurna gitu, manusia yang tuntas. Tentu tuntas di situ, lengkap di situ bukan lengkap bendani ya, tentu lengkap bagaimana kita lengkap mengolah batin kita, apa yang masih perlu diolah harus diolah, apa yang harus diperbaiki harus tuntas diperbaiki. Jadi sampai waktunya mungkin ya, waktunya itu kan misteri Tuhan ya. Selama Tuhan memberikan waktu bagi kita, mari kita gunakan waktu itu sebaik-baiknya untuk mengolah batin. Itulah yang terbaik buat kita. Itulah artinya mengasihi diri sendiri, bukan berarti narsis ya, tentu itu dua hal yang berbeda ya. Beda lagi. Pada Andre. Mengasihi diri sendiri bukan narsis, tapi mengasihi diri sendiri kita tahu menempatkan diri kita di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Bagaimana kita bersikap di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Dan itu diawali dari dalam diri kita. Bagaimana kita bersikap terhadap diri sendiri. Ya, tadi mengolah ya apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, kita olah jadi semacam memamah biak ya. Jadi apa yang sudah mengunyah kembali. Apa yang kita kehendaki, kita olah. Benar nggak kita kehendaki ini? Kenapa kita menghendaki itu? Apa alasannya kita menghendaki itu? Untuk apa kita menghendaki itu? Apakah itu ujungnya kebaikan kita atau kebaikan siapa gitu kan? Dan ini kan tipis-tipis sebenarnya ya. Kalau kita nggak sering-sering baca firman Tuhan, kita nggak bisa membedakan bagaimana caranya mengolah pikiran, mengolah rasa, mengolah batin itu. Bukan berarti tidak boleh kan tadi punya jodoh, punya rumah, bukan berarti nggak boleh. Tetapi apa alasan dibalik itu semua? Ya toh? Karena setelah dapat itu pun dia pasti akan sampai pada titik di mana dia tidak mengalami atau menikmati kepuasan terhadap apa yang sudah dia raih itu. Jika alasan awalnya hanya kepuasan daging. Ya kan? Jadi akhirnya tadi bukan batin tetapi memang daging yang diolah. Daging diolah memang lebih enak sih. Diolahnya. Dibakar, dipanggang. Iya betul. Tapi itu kalau hanya daging melulu menjadi tidak menyehatkan. Dibutuhkan sayuran, ya protein yang lainnya nabati yang lebih menyehatkan. Gitu Pak Doni. Nah, saya jadi ingat soal mengolah tadi ya. Mengolah manusia batin dan mengolah manusia lahiriah. Saya kan memang Paulus sudah menulis bahwa latihan badani itu terbatas sedikit gunanya gitu. Saya jadi ingat dulu sewaktu saya baru bertobat tahun 2006 karena sakit penyakit waktu itu, saya bertobat mengubah pola makan. Saya fitness, saya bodybuilder gitu ya. Menurut saya sih waktu itu masih ya secukupnya gitu ya. Pernah juga ya Pak Doni? Oh pernah 2006 sampai 2011 2012 tuh masih ya. Sampai 2014 sampai saya jatuh di rumah dan didapati ada pengapuran dini di di back saya ini, lower back gitu ya, middle sampai lower back itu. Nah, saya udah nggak berani fitness lagi karena memang itu kayak ternyata yang saya baca karena overweight, overtraining. Nah, saya waktu itu latihan cukup keras dan jadi makanannya pun bener-bener menyangkal diri tuh Pak Andre, Pak Jun. Ya tahu lah ya, selera saya tahu lah ya, ini teman-teman saya nih Bapak Ibu ya. Jadi mereka tahu selera saya. Saya bisa makan apa yang tidak menjadi selera saya. Sayur saya jus.
supaya mudah nelennya gitu ya. Sayur saya jus, kasih buah yang melawan baunya sayur itu saya nggak suka. Saya makan. Ayam yang saya tadinya doyan paha yang gurih banyak minyaknya itu, saya ganti dengan dada dan itu pun cuma direbus. Putih telur, saya beli telur tuh saya mau ngambil dari tukang martabak, dari tukang jamu nggak berani, takut telur busuk. Saya beli, saya buang kuningnya kasih sebelah tukang kue, putihnya saya makan, saya kukus untuk beberapa hari, mau pakai saya jus. Itu baunya tahu sendiri ya putih telur ya. Dan saya bisa makan hal-hal itu untuk yang dalam tanda kutip bahasa kita itu menyangkali daging saya yang tadinya doyan makanan-makanan itu. Supaya apa? Supaya badan saya bagus, pertumbuhannya bagus. Karena kan orang body builder tuh butuh protein banyak gitu ya. Latihan keras, kalau ada waktu, nggak ada kerjaan, saya bisa latihan pagi sekali, sore sekali. Jadi, benar-benar jadi. Dan itu sebuah contoh tuh, contoh dari diskusi kita nih Pak Doni. Iya benar. Saya lalu sementara saya melakukan hal itu Pak Junis, Pak Andre, saya berpikir waktu itu saya belum terima kebenaran yang seperti ini gitu ya. Waktu saya berpikir begini, wah gua mati-matian nih buat melatih badan ini, jasmani ini. Tapi apakah gua mati-matian untuk membangun manusia batin, manusia rohani? Nah, saya sempat berpikir seperti itu. Dan ketika Bapak Julius, Pak Andre ngobrol tadi, saya jadi keingat cerita itu. Waktu itu saya udah punya kesadaran penuh bahwa saya harus mengolah manusia batin jauh melebihi mengolah manusia jasmani gitu ya. Dan tapi memang saya tidak melakukan sampai saya ketemu kebenaran yang waktu itu saya mulai pelajari sampai hari ini. Wah itu luar biasa. Nyangkal dirinya jauh lebih sulit dibandingkan nyangkal diri untuk makan makanan yang saya doyan. Itu dia. Ya dada ayam tuh saya nggak doyan. Jangankan digoreng atau direbus. Akhirnya saya supaya gampang nelennya, saya blender sama putih telur. Biar gampang masuknya, belebek. Selesai gitu tanpa mengunyah. Mau nggak saudara itu? Ya, blender itu isi firman Tuhan dengan putih telur, protein yang dari Tuhan supaya hasilnya itu maksimal buat batin kita. Iya. Sesuatu yang tidak mengenakkan kan? Itu nggak enak. Baunya, rasanya pun kan nggak cocok dengan lidah kita. Sampai mertua saya bilang ayam kalau lihat Doni lari. Karena makan saya cuma ayam. Sama ikan pun kadang-kadang ya. Karena saya nggak suka kalau ikan nggak digoreng gitu ya. Iya. Ya itu pun susah kalau mau makan ikan tim mahal Pak Andre. Iya. Yang paling murah itu ayam. Udah tiap hari makan ayam sampai mertua saya bilang kayak gitu, ayam lihat Doni lari dia. Sama perilaku batin seperti itu pula yang akan membuat orang juga akan mikir, ini kalau setan ngelihat Pak Doni, ngelihat Pak Andre, ngelihat Pak Junus, lari ini ngabur ini. Karena setiap kali kita makan habis, kita sikat habis, makan habis di situ kita selesaikan mereka. Gitu. Kita makan di situ bukan kita telan gitu ya, bukan. Makan di situ kita lawan mereka gitu. Kalau enggak, nanti setan ketemu kita, ini mah temen gua ini mah sahabat ini gitu. Nah, perjuangan itu loh Pak Doni yang diharapkan. Sulit. Iya. Jadi mengucapkan dua kata itu loh, mengasihi Tuhan itu tidak segampang, tidak semudah menjalankannya. Iya. Banyak aspek yang harus kita pikirkan, yang kita lakukan, yang kita renungkan. Mengasihi sesama, mengasihi diri sendiri dalam konteks kita harus mengolah hidup kita demi kepentingan Tuhan. Iya. Nah itu yang, jadi banyak ya, jadi PR-nya jadi makin banyak ini ya. Kemarin sudah menemukan Tuhan, bagaimana cara kita menemukan Tuhan, sekarang sudah ketemu, dikasihi, mengasihi Tuhan, makin banyak PR-nya. Nggak tahu nih besok apalagi topiknya. Yang pasti PR kita untuk mengolah manusia batinnya kita adalah untuk selalu berkeadaan berkenan kepada Tuhan, Bapak Ibu. Itu tidak semudah kita berkhotbah, tidak semudah kita berbicara. Kami bertiga terus berjuang. Kami harapkan juga Bapak Ibu terus berjuang, menemukan Tuhan, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, mengasihi orang-orang yang Tuhan izinkan hadir dalam hidup kita, seperti Tuhan mengasihi kita. Kiranya diskusi kita pada malam hari ini bisa memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian untuk lebih benar-benar mengasihi Tuhan seperti yang Dia mau. Di akhir acara saya serahkan kepada Pak Andre untuk menutup acara ini. Iya.
Jangan bicara kita mengasihi Tuhan kalau kita belum bisa mengasihi sesama. Dan jangan bicara kita sudah bisa mengasihi sesama jika kita belum bisa mengasihi diri sendiri dengan benar. Mari kita mengupayakan itu selama kita masih hidup dan sampai akhir hayat, akhir hidup kita menjelang. Tuhan Yesus memberkati. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Tuhan, Kau tolong segenap umat-Mu dalam setiap peristiwa kehidupan yang mereka hadapi dan mereka alami. Tidak mudah untuk membuktikan kasih mereka, kasih kami kepadamu. Namun kami mau berjuang Tuhan dengan mengasihi sesama kami. Dan kami mau berjuang mengasihi diri kami dengan benar. Supaya Engkau mendapati hidup kami menyenangkan hati-Mu. Berkenan di hati-Mu ya Tuhan. Dan Kau bangga melihat setiap kami layak disebut sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dengan penuh syukur, kami sudah menikmati berkat firman-Mu malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa kembali di program rumah kita berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.